Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung ya. Channel yang membahas belajar bahasa Inggris secara mandiri, ada 186 lebih video dinyatakan oleh kompas.com 2021 lalu. Ini salah satu channel belajar TOEFL terbaik. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 103.000 subscriber ya. Saya sudah dapat email dari YouTube. Insya Allah dalam waktu dekat akan dikirimkan silver play button. Dan terima kasih atas dukungan adik-adik. Saya tidak menyangka antusiasmenya luar biasa terhadap channel ini. Sudah ada 4,7 juta views dan itu luar biasa sekali. Kali ini saya melanjutkan unit belajar vocabulary atau kosakata. Seperti yang saya bilang berkali-kali, mempelajari kosakata mesti dengan teknik dan strategi yang benar. Tidak bisa menghafal 5 atau 10 per hari lalu 1 bulan jadi 300 kata langsung masuk ke otak kita. Tidak seperti itu. Mempelajari kosakata artinya mempelajari tidak sekedar makna, tapi juga ejaan, pengucapan, cara penulisan, jenis kata, kemudian konteksnya dalam kalimat, fungsinya dalam kalimat, mungkin lawan katanya, mungkin juga persamaan katanya, dan sebagainya. Nah, dalam setiap pertemuan ada membahas 20 kata. Tapi sesungguhnya kayak ini kita bahas ratusan kata. Sebab pada saat yang bersamaan kita harus memahami kosakata lainnya. Jadi adik-adik harap tidak bosan mempelajari kata-kata yang sudah dianggap penting melalui penelitian oleh Paul Nation ya. Oke, kita coba langsung saja saya share screen. Ini dia. Jadi judulnya itu The First 1000 Word. Kenapa namanya The First 1000 Word? Jadi 1000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Kalau kita mempelajari kata dalam bahasa Inggris jumlahnya ada ratusan ribu bahkan jutaan. Tidak mungkin dikuasai semuanya. Nah, kata yang sering muncul itu jumlahnya mungkin hanya 2000, 3000 kata saja. Yang sering muncul itu artinya sering kita baca, kita dengarkan, kita tonton. Nah, seseorang bernama Paul Nation sudah menelitinya dan dia berkesimpulan ada sekitar beberapa ribu kosakata yang paling sering muncul dalam percakapan maupun dalam bacaan, dalam tulisan di koran, dan seterusnya. Nah, dia susunlah materi ini. Saya menjelaskannya kepada adik-adik. Jadi kita sudah sampai pada unit ke-27 kata nomor 521 sampai 540. Nah, kata yang pertama kita pelajari hari ini atau kata ke nomor 521 actually. Ini bagian dari adverb. Actually itu means in fact pada kenyataannya or really sebenarnya. Jadi actually itu artinya sebenarnya. My dad looks a little mean. Ayah saya mungkin kelihatan agak sedikit kasar ya, but actually tapi sebenarnya he's very kind. Dia sangat baik. Actually. Ini adalah adverb, kata keterangan. Terus bite. Bite ini adalah noun. Bite is the act of using your teeth to cut and tear into something. Bite itu adalah tindakan menggunakan gigi Anda untuk memotong atau merobek into something. Merobek sesuatu. The boy took a big bite out of his hamburger. Anak laki-laki itu mengambil a big bite, bagian gigitan paling besar out of his hamburger. Dari hamburgernya, dari burgernya. Coast. Coast itu adalah noun. The coast is the land by an ocean. Coast itu adalah daratan ya, by an ocean, di dekat suatu lautan.
I stay on the southern coast of Australia. Saya dulu tinggal di pantai. Ini coast ini bagian pantai sebelah selatan dari Australia. Di kota Adelaide dong. Saya pernah tinggal di situ 2 tahun. Deal ini adalah noun, fungsinya sebagai noun. A deal is an agreement that you have with another person. A deal adalah persetujuan yang Anda lakukan dengan orang lain. I made a deal, saya membuat kesepakatan with the other company, dengan perusahaan lain, to give us some money, untuk memberikan kami sejumlah uang. Desert itu adalah area of land, daerah daratan ya, tanpa banyak tanaman atau air. Jadi gurun. Not many plants grow in desert. Tidak banyak tanaman tumbuh di gurun. Jadi karena dia fungsinya sebagai noun, letaknya bisa di depan kalimat sebagai subjek atau di belakang sebagai objek. Verbnya yang ini. Kalau ini verbnya yang ini. Jadi begitu ya, kita mempelajari sebuah kalimat itu kita harus mengetahui dia posisinya sebagai apa, jenis katanya apa, fungsinya dalam kalimat apa gitu. Jadi setiap kali dia membaca teks apapun, coba perhatikan dia fungsinya sebagai apa di situ. Earthquake itu adalah noun. An earthquake is a shaking movement of the ground. Jadi gerakan berupa guncangan dari tanah. Tanah itu berguncang. Earthquake berarti gempa bumi. The building shook during the earthquake. Gedung itu bergoyang selama gempa. Efektif itu adalah adjektif. Sudah jadi bahasa Indonesia ya, efektif. If something is effective, it works well. Jika suatu itu efektif, dia berarti dapat bekerja dengan baik. Swimming is an effective way to stay healthy. Berenang adalah cara yang baik, cara yang efektif untuk tetap sehat. Nah, perhatikan letaknya di sini. Effective way ini adjektif. Letaknya itu sebelum noun. Nah, ini nounnya. Jadi dia berpasangan. Kalau noun sebelah kanan, sebelah kirinya adjektif. Fungsinya di sini sebagai objek, effective way. Sedangkan ini efektifnya juga sebagai adjektif di sini sebelumnya adalah to be. Examine adalah verb. To examine something is to look at it carefully. Examine sesuatu berarti melihat sesuatu dengan seksama, dengan berhati-hati. Examine artinya memeriksa ya. The doctor examine my eyes today. Dokter itu memeriksa mata saya hari ini. False itu adjektif. If something is false, it is not correct. Jadi ini false ini lawannya adalah correct. Jika suatu salah berarti dia tidak benar. If you think the answer is false, press the red button. Jika Anda pikir jawabannya salah, tekanlah red button. Tombol berwarna merah. Jadi kita tidak hanya belajar false, tapi juga belajar correct, belajar press, belajar red, belajar button, nah gitu. Meskipun yang fokusnya kepada false ini, tapi kita belajar banyak kata dalam waktu yang bersamaan. Gift itu adalah noun. A gift is something you give someone. Ini dia kata benda ya. Something, sesuatu yang kamu berikan pada seseorang. Gift itu berarti hadiah. Dave received many gifts for Christmas. Dave menerima banyak sekali hadiah Natal. Hunger, noun dia. Bukan hungry ya, tapi hunger. Hunger is feeling that you get when you need to eat. Perasaan that you get. Perasaan yang Anda dapatkan ketika Anda membutuhkan makanan. Lapar ya, kelaparan. After playing all day long, he was filled with hunger. Setelah bermain seharian, dia was filled with hunger. Dia dihinggapi rasa lapar. Imagine adalah verb.
To imagine something is to think of it in your mind. Imagine sesuatu berarti memikirkan sesuatu itu dalam pikiran Anda, berarti membayangkan. Sally imagine herself winning lots of money. Sally membayangkan dirinya memenangkan banyak uang. Nah, letaknya, perhatikan lagi letaknya ini verb, berarti sebelumnya adalah subjek, sesudahnya adalah objek. Journey, a journey is a long trip. Journey itu perjalanan panjang. Jadi trip itu sama dengan journey, cuman journey lebih panjang. I went on a journey across the country with my parents. Saya melakukan suatu perjalanan across the country, mengelilingi negara, atau juga mengelilingi kota, atau ya bersama orang tua saya. Puzzle is something that is hard to understand. Sesuatu yang sulit untuk dipahami. The question was a puzzle to him. Pertanyaan itu semacam sebuah teka-teki, puzzle baginya. Quiet itu adalah adverb. Quiet is used to say that something is complete or very much. Digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu is complete or very much. Lengkap. I think typing on a keyboard is quite easy. Menurutku mengetik di keyboard itu cukup mudah. Rather, atau agak ya, rather is used when you want to do one thing but not the other. Daripada ya, digunakan ketika Anda ingin mengerjakan satu hal tapi tidak hal lain. I would rather have the red one than the blue one. Saya lebih memilih yang merah daripada yang biru ya. Specific itu adalah adjective. If something is specific, it is precise or exact. Jika suatu spesifik berarti dia persis sekali atau ya exact, tepat sekali. Please choose a specific place on the map. Nah, tolong dipilih tempat yang khusus, yang persis, yang tepat di peta. Tour sudah jadi bahasa Indonesia. Tour is a short trip. Kalau tadi journey long trip, tapi tour ini short trip which you see many sights, di mana Anda melihat banyak pemandangan. I took a tour of Asia and Europe. Saya melakukan tour ke Asia dan Eropa. Trip, mana lagi tadi ada journey, kemudian trip, kemudian ada apa barusan sebelumnya? Tour ya. Trip itu noun juga, is a journey to a certain place, perjalanan ke suatu tempat tertentu. Ken took a trip to the city yesterday. Melakukan perjalanan khusus ke kota kemarin. Value itu adalah noun. If something has value, it is worth a lot of money. Jika suatu itu memiliki nilai, berarti it is worth a lot of money. Dihargai dengan sejumlah uang yang banyak. Matthew found a treasure of very high value. Matthew menemukan sebuah harta karun yang nilainya sangat tinggi. Nah, setelah kita mempelajari kosakata, kita diberikan latihan, silahkan dicoba, kunci jawabannya ada di deskripsi. Ini hanya mengecek apakah adik-adik memahami nggak tadi. Value ini sama dengan apa gitu. Earthquake itu yang seperti apa, quiet seperti apa gitu. Sampai coast. Jadi kita setelah memahami makna kalimat, kemudian bagaimana tulisannya, ejaannya, kemudian kita ngecek lagi kita sudah paham atau belum. Ini juga memilih salah satu respon yang paling tepat. Which would you have, juice or water? Anda mau apa? Mau jus atau mau air saja? Apakah jawabannya yes, thank you, atau I would like water please? Tentu yang ini ya. Kemudian ini memilih salah satu. I have a value for you. Do you think that my car has much?
Harusnya a gift ya. I like to watch the ocean at the, it is hot in the, dan seterusnya. Nah, ini dia ada sebuah teks yang merangkai semua kata-kata yang barusan kita pelajari. Oke, kita coba the spider and the bird. Laba-laba dan burung ya. Sang burung, sang laba-laba. There was once a very big spider. Dulu ada seekor laba-laba yang sangat besar. If a bug got into his web, he would examine it. Jika seekor serangga itu terperangkap dalam webnya, dalam jaringnya, he would examine it. Dia akan memperhatikannya atau memeriksanya. However, he didn't eat the bug right away. Tapi dia tidak memakannya langsung. He asked the bug a question first. Dia menanyakan bug tersebut sebuah pertanyaan dulu. It was always quite a difficult puzzle. Biasanya selalu sebuah puzzle, teka-teki yang sulit, sangat sulit. If the bug's answer was correct, he let it go. Jadi jika serangganya bisa menjawab dengan benar, laba-laba itu akan membiarkan serangga tersebut pergi. Tapi jika tidak, dia akan memakannya. One day, a small bird on a journey flew into the spider web. Suatu hari, seekor burung yang kecil on a journey dalam satu perjalanan flew, terbang. Bentuk kedua dari fly. Jadi membaca teks itu ada dipretelin satu-satu. Kata ini maksudnya apa? Kalau dia bentuk kedua, bentuk pertamanya apa? Begitu. On a journey flew into spider web. Jadi terbang ke dalam jaring laba-laba. The spider couldn't imagine eating a bird. Laba-laba itu tidak bisa membayangkan memakan seekor burung. It was so big. Gede sekali ya. But his hunger, rasa laparnya was too great. Rasa laparnya juga sangat besar sekali. He said to the bird, dia berkata pada burung itu, if you cannot give me specific answer, I will eat you. Jika kau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, aku akan memakanmu. The bird laughed. Burungnya malah ketawa. I could eat you. Aku bisa saja memakanmu. But the bird was actually scared. Tapi sebetulnya burung itu ya takut juga, scared. She had used all her energy trying to get out of the web. Dia telah menggunakan semua kekuatannya mencoba untuk terlepas dari jaring itu. And spider's bite can be very effective in killing animals. Dan gigitan laba-laba bisa sangat efektif dalam membunuh hewan. Please don't eat me, the bird said. Tolong jangan makan aku. I would rather make a deal with you. Aku lebih memilih untuk membuat kesepakatan denganmu. Oke, kata laba-labanya. If your answer is right, I will let you go. Jika jawabanmu benar, kau akan kubiarkan pergi. If not, jika tidak, you must give me a gift. Kau harus kasih aku sebuah hadiah. It must be something of great value. Dan mesti memiliki nilai yang besar. The bird said, you can pick anything you want to eat. Kau bisa memilih apapun yang ingin kau makan, I will find it for you. Aku akan menemukannya untukmu. The spider agreed. Laba-labanya setuju. Ini semuanya bentuk lampau tadi ya. Where can you take a trip to the coast, the desert, and the mountains at the same time? The spider asked. Nah, pertanyaannya begini, di mana kamu dapat take a trip, melakukan perjalanan ke pantai, ke gurun, dan ke gunung dalam waktu yang bersamaan? Itu teka-tekinya. The bird asked, kemudian burungnya bertanya, does this place have earthquake? Apakah tempat ini ada gempa buminya? But the spider did not say anything. Tapi spidernya diam aja. I can see those places when I fly.
Aku bisa melihat tempat-tempat tersebut ketika aku terbang, kata burung itu. Is the sky the right answer? Apakah langit adalah jawabannya? Perjalanan ke false, kata spider. Salah, kata laba-laba. The answer is Hawaii. Jawabannya adalah Hawaii, sebuah tempat di Amerika. Now you must find some bugs for me. Nah, sekarang kau harus menemukan serangga bagiku. The spider climbed on the bird's back. Kemudian spider itu menaiki punggung burung. They flew and ate bugs together. Mereka terbang dan memakan serangga bersama. They took a tour of the forest. Mereka melakukan tur ke hutan. Then the bird took the spider home. Kemudian burung itu membawa laba-laba itu pulang. Kemudian from that day on, mereka jadi teman baik ya, dan tidak pernah untuk mencoba untuk memakan satu sama lainnya. Ini adalah pertanyaan tentang teks tadi. Silahkan coba dijawab. Kunci jawabannya ada di deskripsi. Oke, demikian adik-adik materi hari ini tentang kosakata unit ke-27 ya. Kosakata 521 sampai 540. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.